Nah, jadi misalkan A dan B, kita punya dua buah himpunan ya, himpunan A dan himpunan B. Suatu fungsi f dari A ke B itu didefinisikan sebagai suatu aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B ya. Nah, di sini kita bisa melihat jadi ada kalau misalnya kita punya dua buah himpunan gitu ya. Nah, ada sebuah pemetaan atau relasi yang menghubungkan antara A dan B. Nah, itu dikatakan fungsi itu kalau misalnya setiap anggota dari himpunan A, misalnya ini himpunan A, ini himpunan B gitu ya. Nah, dia punya anggota, di sini himpunan A-nya punya anggota tersendiri, himpunan B juga punya anggota-anggota. Nah, dikatakan fungsi itu kalau setiap anggota A memetakan dengan tepat satu anggota B. Artinya tidak ada satupun anggota A yang tidak punya pasangan di B. Nah, jadi semuanya harus memiliki pasangan di B ya. Ini contohnya. Dan tidak boleh satupun ada anggota A yang tidak punya pasangan. Tidak punya pasangan tidak boleh. Dan dia juga tidak boleh punya pasangan lebih dari satu di B. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi kalau digambarkan, ini contoh setiap anggota A itu punya pasangan di B. Dan setiap anggota A itu tidak ada punya pasangan yang pasangannya tidak ada yang melebihi dari satu ya. Nah, gimana kalau seperti ini? Ini misalnya seperti ini. Ini anggota A, ini anggota B. Nah, apakah gambar yang kedua ini dikatakan fungsi atau tidak? Tidak. Fungsi. Fungsi. Kenapa Fungsi. alasannya Fungsi. alasannya kenapa? Karena itu berhubungan Ustadz antara Ya, karena memenuhi syarat atau enggak nih? memenuhi Syarat. Ustadz. Jadi syaratnya apa? Memenuhi zat. Setiap anggota A Sambungan penataan punya pasangan Pasangan dengan anggota B. di B. Yang kedua, tidak ada anggota A yang punya pasangan lebih dari satu. Satu. Nah, di sini benar ya. Yang ini juga masih fungsi ya, karena setiap anggota A dia punya pasangan di B dan tidak ada satupun anggota A yang punya pasangan lebih dari satu di B. Nah, tapi mungkin ada yang bertanya ya, kenapa di sini B-nya punya pasangan lebih dari satu di A? Nah, dan ada anggota B yang tidak memiliki pasangan di A. Nah, itu tidak menjadi masalah ya. Yang menjadi fokus kita adalah anggota A. Jadi syaratnya berada di anggota A. Kalau di B itu tidak ada masalah. Walaupun dia punya pasangan lebih dari satu, dan walaupun ada anggota B yang tidak punya pasangan, itu tidak menjadi masalah. Contoh yang bukan fungsi mungkin seperti ini ya. Ini salah satu contohnya. Nah, ini bukan fungsi. Alasannya apa? Bukan fungsi. Karena nggak ada pasangannya Karena Yang ada ada. terdapat satu yang anggota tidak A punya yang pasangan. tidak punya pasangan dan terdapat juga anggota Tahu A lebih dua. yang punya pasangan dua melebihi dari satu. Nah sekarang kita akan langsung saja ke tidak perlu panjang lebar ya karena kita dikejar waktu. oke Ustadz oke Ustadz Nah sekarang itu menentukan nilai fungsi.
inilah ya. Misalnya ya saya punya fungsi f. Misalnya fungsi itu dilambangkan seperti ini. Fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 2. Nah, misalnya ditanyakannya f2. Berarti artinya kita ganti setiap x yang ada di sini dengan 2. Kita ganti aja berarti 2 kali ini 2 Kali pangkat 2 2. pangkat 2 kurang 5 kali 2 tambah 2. 5 kali 2 Tambah 2. aduh ini bilang terus ya. Ditambah 2. Itu ya. Berarti jadi berapa di sini? 8. Di sini jadi 2 kali 8. 2 pangkat 2 ya. 2 kali 4. Ya. Jadi pangkatnya dulu ya. Oh iya. Nah, kemudian 10 ditambah 2. Ini jadi 8 dikurang 10 tambah 2. Sama dengan berapa? Sama dengan apa ya? 16. Nah, Salah. 14. 8 kurang 10 min 2. 0 ya. Jadinya 0. Oh iya. Nol Ustaz, itu kan dibelinya 2. Salah, Alvin. No. Nah, Alvin ada. Oh, Arif salah mulu, Arif. Udah coba duluan. cari F-1. F-1 berapa? Kalau F-1 nilainya berapa? 2 dikali min 1 pangkat 2 dikali 5 kali min 1 kali 5 kali min 1 ditambah 2. Jadi hasilnya berapa? Nah, ini kalau ada bilangan negatif dipangkatkan itu jadi positif 2 tambah 5 tambah 2 tambah 2. Kenapa ini jadi tambah min kali min plus ya? Iya, Ustaz. Jadi 9. Paham sampai sini? Insyaallah, Ustaz. Nah, gimana kalau saya tanya ini? FK, berapa nilai FK? Berarti X-nya diganti dengan K. Jadi 2K pangkat 2 min 5K plus 2. Nah, berarti paham nggak? Oh, hasilnya gitu, Paham, Ustaz? Ya, gitu hasilnya. Ya emang gitu, Rip. Masa mau nyalahin rumus kamu? Sekarang FA. FA berarti 2A pangkat 2 min dikurang 5A plus 2. tambah 2. Plus 2. Sekarang F min A. 2 kali min A pangkat 2 min 5 kali min A ditambah 2. Jadi ini bisa disederhanakan. Min A dipangkatkan 2 jadi A kuadrat. Jadi 2A kuadrat. Ini jadi plus 5A. Ini jadi plus 2. Ya. Oh, iya. Berarti Nah, F itu menjadikan kuadrat itu. tergantung di sini fungsinya sesuai rumusnya aja ya. Sini kan X kuadrat. Nah, di sini kan jadi diganti X-nya dengan di sini kan min A diganti dengan min A. Gitu ya. Oh iya, Nah, Sat, itu X2 kok bisa jadi 2 pangkat 2, Sat? Yang di atas, Sat. Yang mana? Yang di atas Fx itu, Sat. Yang ini ya. Iya, Sat. Karena kan kita ganti X-nya dengan 2. Jadi tergantung apa yang ada di sini ya. Oh, ini bukan Fx berarti di sini itu F2. Ini tadi salah. Ini F berapa? F2 ya tadi ya. F2. Berarti Iya, dia Ustaz. kalau F2, Sat, kita ganti ke 2, Sat. Kalau dia F4 kita ganti ke 4 gitu, Sat. Iya, betul. Setiap X-nya. Setiap X-nya bagus. kita ganti dengan Angka F berapa gitu, Sat, ya? dengan misalnya ditanyakan F kotak, F persegi. Nah, berarti 2 kali persegi pangkat 2 di min 5 segi min 5
persegi plus Min 2 gitu, Sat. 5 persegi plus 2. Plus 2. Oh, Misalnya iya, F-nya ya, ganti paham. dengan ayam. Persegi. Diganti dengan Ustaz, ayam. izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Kita melihat nilai X-nya dari mana, Ustaz? Dari soal apa gimana, Ustaz? Ya, nanti dari diberikan. tadi. Di soal ya. Berarti kalau diganti dengan ayam jadi gimana? 2 2 ayam ayam plus 5 ayam plus 2. Tomat Semangat aja. makan ayam ya. Ayam bakar. Ini ngerti nggak? Ngerti ya? Ngerti, Sat. Nah, Mudah, sekarang mudah. gimana kalau ditanyakannya seperti ini? F X min 2. Berarti 2 2 X pangkat min 2 pangkat 2 min 5 kali X min 2 X2 plus 2. pangkat 2 tambah 2. Ustaz itu aja. Sat, lebih Nah. seru ayam tadi daripada X plus 2. Ini belum selesai ya. Kalau seperti ini masih bisa. Ini jadi X kuadrat min 4X plus 4. Ini min 5X min plus 10 plus 2. Ya. Oh, kalau gitu harus disederhanakan lagi, Sat, gitu, Sat. Iya, harus disederhanakan lagi. Berarti ini jadi 2X kuadrat min 4X min 4X min 8X ya. Ya, iya, Sat. Min 8X plus 8 min 5X plus 10 plus 2. Hasilnya 2X kuadrat min 13X 18 plus 20 ya. Nah, itu ini 8X X apa min 2. lagi, Sat? Gimana? Kan ditambah 8. Gimana? Itu 8 itu, Sat, enggaknya 4 tambah 4 udah 8, Sat. Enggak, itu dikali 8 yang ini dikali. Ustaz, Ini dikali ya. 2 kali. Kamu dari mana? Kenapa? Min 4X itu. Kan udah ada 4, Ustaz. Min 4X dari sini ya, dari X min 2 diuraikan. Jadi menguraikannya itu kan, nah ini harus tahu cara menguraikannya ya. Kalau dikuadratkan, cara menguraikannya gimana, itu harus tahu. Nah, jadi kita harus tahu rumus yang ini nih. A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ya. Kalau min gimana? Kalau min berarti A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Oke, kita ambil contoh misalnya sebentar. Itu aja langsung, Ustaz. X min 3 misalnya kuadrat. Berarti ini A-nya X ya. Berarti pakai yang ini ya, yang min ya. Berarti X kuadrat min 2AB. Min 2 kali X, 2X. 2X kali min 3, min 6X. Ini B kuadrat, berarti plus 3 kuadrat 9. Oh iya, Ustaz. Ada yang ditanyakan? Ada yang bingung nggak? Silakan ditanyakan sekarang. Agak bingung masih, Sat. Agak bingung ya, berarti udah agak ngerti berarti. Dari X yang min 3 pangkat 2, Ustaz. Hah? Itu oh, paham Ustaz, paham. Sok paham, Alvin. Coba yang ini. X Itu min X. X plus aja. X plus 5 kuadrat. Coba. Yang atas ya. Berarti Ustaz, paham. X silakan. kuadrat ditambah X X kuadrat tambah Tambah 10X 2 kali X kali 5. 2X 10X ya. 10X plus 5 kuadrat. 25. 5 kuadrat tambah 10. Tambahnya 25 deh. Wah. 25. Ngebling. Gimana? Paham? Paham, Ustaz? Dari mana, Sat? 5 pangkat 2 kan 25.
Pas 10 Iya. 5 tambah 2. 5 kali 2. Jadi, iya 5 kali 2. Bukan 5 kali 2, 5 pangkat 2. Yang 10 ya? Itu Oh iya. 10 Ya 10, 10 Yang dari 10 Ustaz. ya. 2 kali X kali 5. 2 AB kan? 2 kali A kali B. 2 kali X kali 5. Berarti Gitu. kalau yang terakhir dia pangkatnya Sat. Kalau yang 10 itu kalinya Sat gitu. Ya, kan ini kan 2 kali A kali B. Sesuai dengan rumus yang ini ya. 2 Iya, kali Ustaz. yang pertama kali yang kedua. 2 kali yang pertamanya X, yang keduanya 5. 2 kali X, 2X. Oh, 2X kali 5, berarti 10X. itu dapat 10 dari Dari apa? Coba dari 2 kali 5 ya. 2 kali X kali Oh ya 5. Sat, kan itu rumusnya 2AB kan Sat? Iya, 2 AB. Dari mana Jadi 2B? sesuai rumus, Ustaz. Ini 2 AB dari atas rumusnya. Oh, mana Ustaz? Nah, 2 AB yang tengah ya. 2 Coba lagi AB, Sat. misalnya gini. 5 min Y kuadrat. 5 min Y kuadrat. Berarti ini dikuadratkan 5, jadi 25. 5 kuadrat. Terus Langsung, Ustaz. ya langsung aja. 2 kali 5 kali Y min 10 Y Y plus Y kuadrat. kuadrat. Kok Loh bisa kok kayak gitu Sat? Gimana maksudnya Sat? kok bisa gitu jalannya? Lari Ya ke sama rumus aja. lagi. Ini kan 5 dikuadratkan jadi 25 kan? Iya, Ustaz. Oh, 5 Nah, kuadrat jadinya Sat. 2 nah. 2 Berarti AB itu 25. maksudnya gimana, Sat? 2 kali 10-nya 2 AB dari itu ya. 2 yang ini 2 kali 5 kali Y. 2 kali 5 2 10 ya. Kali 10 kali 5 Y. kali 2 Sat gitu, Sat. Ya, benar. Ya, Ya, Ustaz. paham ya? Oh iya paham Sat. Kita lanjutkan. Jadi yang ini berarti tadi sudah paham. Jadi X kuadrat min 4X plus 4. Betul kan? Ya, Ustaz. 4 itu Sat dari mana, Sat? Ya Allah, dikali tadi loh. Kan 2 kuadrat. 2 kuadrat ini. B kuadrat kan tadi X kuadrat. Ustaz. Berarti dari 2 kuadrat 4-nya, Sat. Dua-duanya. Betul. Yang satunya lagi yang 4-nya jadi 2 kali X kali 2. Yang ini kan dikalikan ke dalam min 5 kali X min 5X min 5 kali min 2 plus 10 plus 2. Paham sampai sini? Paham, Ustaz. Oke, kita lanjutkan saja ya. Saya mau masuk langsung ke fungsi komposisi. Ustaz apa, Ustaz? Ini Ya. contoh soalnya nanti gimana, Ustaz? Maksudnya tertera soalnya itu gimana gitu, Ustaz? Ini contoh soalnya seperti ini. Soalnya, Ustaz. Ya ini udah bentuk soal kan tadi. Nah misalnya soalnya angkanya ini sama nih. Sat. Ini soalnya ini misalnya. Oh. Coba cari. Loh. Kok kayak gitu Sat? Kan beda kan? Kuat AC. Kok Nah, beda silakan. Sat soalnya, Sat? Tidak gimana maksudnya? Ini sama aja. Sama aja tapi agak rumit, Sat ya. Sama aja ya. Oh iya Kenapa paham nanti Sat. dijawab Coba kita kerjakan ya. Yang jangan semuanya ngerjakannya. Yang itu aja, Ustaz, yang akar. Nah, ini contohnya. Kita zoom aja. Nah, udah kelihatan kan soalnya? Silakan dijawab soalnya ini. Itu dikerjakan sekarang ya, Sat ya? Ya, sekarang bukan tahun depan. Dikumpulnya gimana, Sat? Ya udah kita kerjain bareng aja ya. Iya, Oh Sat. ya, Iya, Sat. bareng-bareng. Kalau nggak bareng-bareng. Sama dengan gimana ini? G min 4 sama dengan Sat, ya. 4 kali X. Ini nggak ada X-nya, kita ganti X-nya dengan 4 justru.
Diganti Min X-nya 4 dengan ayam. kuadrat. Kuadrat. Nah, 3 kali min 4. Oh, Iya, rumusnya yang di atas tadi, Sat ya? iya sesuai dengan ini, rumus ini. Ya. Oh, kami nggak ngeliat rumusnya tadi, Sat. Jadi agak susah, Sat. Nih, min 4 dikuadratkan jadi 8, salah. 16, 16. Min 4 16 16, plus Positif plus 12. 3, kurang 3, 12 ya. Kok 12, Sat? Langsung dikalikan dulu. Min 3 kali min 4 plus 12. Ya. Bukan dikurangi 3 dulu, nggak boleh, harus kali dulu. Ya. Oh, iya, Dikalikan Sat. dulu, nggak boleh dikurangkan dulu karena harus mendahulukan kali ya daripada pengurangan dan penjumlahan. Ustaz, Iya. kok terus tandanya jadi tanda plus, Sat? karena min kalinya. Ya kan min Karena 3 tidak kali luas. min 4. Min kali min plus ya. Oh. Jadi 28. Oke? Oke, 28. Nah, Oh, sekarang Caranya gitu, Sat. yang G dalam kurung H min 3. Jadi berapa ini? Kita ganti aja ininya dengan H X min 3 kuadrat H min 3 3 H kuadrat min 3. plus min 3. Gitu ya. Ngerti nggak? ngerti Zat. Ngerti, Ya. Sat, ngerti, Sat. Kita pakai rumus yang tadi B kuadrat. Ini jadi A kuadrat H kuadrat 2 kali H 2H 2H kali min 3 9. min 6H. Min Kok 6 6, Sat? 6 apa 9, Sat? Min 6H. Min 6H. 2 kali 3 kan? Ya, Kali H. 9. Plus 9. 9. Min 3H plus 9. Ini apa 9? Ini kita sederhanakan H pangkat 2. Min 6H, min 3H, min 9H. 9. 9 tambah, aduh, 18. hilang. Oh, hilang, Sat. Nah, Kok ketawa, cuy? min Apa sih nggak lucu? Nah, Tambah G tambah min 3H. Itu Sat, itu 9 dari mana, Sat? 9. 9 tuh dari min 6 min 3. min 6 plus 3. Oh, berarti 6 dia nggak ditambah sama 9, Sat. Kenapa nggak ditambah, Sat? Karena dia variabelnya beda. Itu apa sekarang? Karena emang kayak Oh, gitu. beda variabel. Ya, Emang kayak gitu soalnya, karena emang gitu. Sat, variabelnya itu ya. kalau pakai H, dia berarti H-nya itu pangkat 2 gitu, Sat. Ya, Ya betul. kan dari sini, dari atas ini. H min 3 pangkat 2 ya. Berarti pangkat 2-nya pindah ke H gitu, Sat. Enggak. Ini banyak alasan ya. Nah, jadi apa namanya? Kita pakai rumus yang tadi ini, yang ini ya. Bukan pindah, pakai rumus yang ini nih. Yang di atas tadi, Sat ya. Ya. Mak, apa meledak tuh? Ya. Ngerti nggak? Sampai sini ngerti nggak? Paham, Ustaz. Insya Allah ngerti, Sat. Oke, sekarang kita kerjakan. Udahlah, kita selesai sini. Kita masuk ke fungsi komposisi ya. Nggak ada pertanyaan kan? Pokoknya intinya rumus tadi, Sat, kan? Sama kan? Lanjut. Kita lanjut saja lah ya. Nah, saya akan hapus, akan close dulu yang ini. Fungsi part 2-nya kok nggak ada ya? Ada tuh Ustaz.
Oh, mungkin kalian ini agak pusing ya. Kalau saya masuk langsung ke fungsi komposisinya aja. Kita tidak akan masuk ke semuanya. Oke, di sini tidak terlalu lengkap juga. Nah, fungsi komposisi itu ya bisa dilihat di sini. Nah, misalnya, nah seperti ini. Misalkan F dan G dua buah fungsi. Fungsi komposisi F dengan G dinotasikan dengan F bundaran G. Didefinisikan sebagai ya F bundaran GX itu adalah F dalam kurung GX. Jadi isi dari F itu adalah fungsi G gitu ya. Nah, kalau misalnya saya gambarkan di sini, jadi kita bahas fungsi komposisi. F bundaran GX artinya apa? Artinya F, tapi isi dari F itu adalah fungsi lain yang namanya fungsi G. Kebalikannya gimana? Kebalikannya kalau punya G, O, F, X berarti fungsi G, tapi isinya fungsi lain yang namanya fungsi F. Gitu ya. Nah, misalnya contoh ya. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 1 dan gx sama dengan 3x plus 4. Tentukan FOGX dan GOFX. Gitu ya. Nah, berarti ya cara menentukannya bagaimana? Cara menentukannya berarti kita lihat di sini aturannya tadi. FOG ini dan GOF itu kita pakai yang di kotak merah. Jawab ya. Yang pertama, misalnya di sini FOG dulu, FOGX itu pasti ya sama saja dengan F tapi isinya G. Ya. F yang isinya G. Artinya berarti kita tulis di sini F dalam kurung G itu apa? G-nya itu adalah kita ganti dengan G 3x plus 4. Nah. 3x plus 4 Kok ya. bisa 3x plus 4 saat? Kan GX-nya 3x plus 4. Oh iya tentukannya salah. Ya. Nah, sekarang kita cari aja langsung ya. Ini X-nya kita ganti dengan 3x plus 4 pangkat 2 min 1. Paham nggak? Min 1 dari mana, Sat? Dari fungsi F itu, di sini kan ada fungsi F ya. Fx sama dengan X kuadrat min 1. Itu kalau Fx. Tapi kalau F 3x plus 4 berarti X-nya diganti dengan 3x plus 4. Itu ya. Kalau F-nya ayam berarti diganti dengan ayam kan? Nah, di sini F 3x plus 4 berarti X-nya ganti dengan 3x plus 4. Nah, maka di sini itu kita ganti dengan 3x plus 4 kuadrat. Ini mengganti X ya. Dikurangi 1 dari sini. Nah, ini masih bisa kita uraikan. Ini jadi 9x kuadrat. Ini dikuadratkan. 2 kali 3x kali 4. 2 kali 3x. 6x. 12. Nah, gini. Lihat. 2 kali 3x. 6x. 6. 6x. 6x kali 4. 24.
4x tambah 4 kuadrat. 16. Dikurang 1 ya. Ya, Ustaz. Paham nggak? Paham, Ustaz. 16 dari mana, Sat? Dari Itu 4 kuadrat. 4 kuadrat. Rumus yang tadi ya. Rumus yang ini Ya, nih. Ustaz. Yang mana sih? A kuadrat A plus B nih. Nah, rumus yang ini ya. A min B Ustaz. atau A plus B. Jadi A kuadrat min 2AB. Kalau min, kalau plus di sini plus lagi. 2B kuadrat plus B kuadrat. Itu ya. Enggak kedengaran tuh. Paham nggak? Paham, Sat? Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan yang ini masih bisa. Ternyata berarti ini 9x kuadrat ditambah 24x ditambah 15. Tambah. Nah, 16 dikurangi 1. 15. Ya, Ustaz. Nah, sekarang gimana untuk mencari GOF? Yang satunya lagi dibalik ya. GOF Ya, Ustaz. berarti GOF X sama dengan Sama. G dalam kurung Fx. Jadi isi dari G itu adalah Fx ya. Kita tulis lagi G, Fx-nya itu kan ini X kuadrat min kurang 1. min 1. 1. Nah, sekarang kita lihat fungsi G berarti ganti X-nya dengan apapun yang ada di sini. Berarti di sini 3, ganti X-nya dengan yang ini, X kuadrat min 1 ditambah 4. Ya. Ya, Ustaz. Oke, berarti di sini sama dengan 3x kuadrat min 3 plus 4. Sama dengan 3x kuadrat plus 1. Nah, jadi ini. Min 3 itu dari mana, Sat? 3 yang mana? Yang 3x kuadrat min 3-nya itu dari mana, Sat? Nah, makanya kita harus lihat di sini kan. Ini fungsinya fungsi apa? Fungsi G kan? Fungsi G ya. Nah, Yes, berarti kita lihat fungsi G di sini. G rumusnya apa? 3x plus 4. Ganti X-nya dengan X kuadrat min 1. 4. Min 1, Sat. Ini kan di sini kan X kuadrat min 1 ya. Iya, Sat. Jadi X-nya harus kita ganti dengan apapun yang ada di sini kan. Jadi ini itu X. ibarat Gimana? Itu ibaratnya kita nyari X-nya gitu ya, Ustaz ya. Dimasukkan. Ya. Jadi ini X kuadrat min 1 kembali lagi ke yang tadi kan. Ganti X yang ada di sini dengan X kuadrat min 1. Karena kalau di sini ayam, di sini ganti jadi ayam lagi tadi kan. Iya, Sat. Nggak mungkin yang bakar. Nah, kalau di sini X kuadrat min 1 berarti ya sudah tinggal dikali aja. 3 dalam kurung X kuadrat min 1 plus 4. Itu ya. Paham sampai sini? Mau Enggak, Ustaz, maksudnya mau nanya Ustaz. min 3 itu dari mana, Sat? Dari ini dikalikan ke dalam aja. 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat. 3 kali min 1, min 3. Oh, 3 kali min 1 berarti, Sat, gitu. Izin Ustaz. Mau nanya Ustaz. Ya, silakan. 24X itu dari mana Ustaz? Nah, itu kita pakai rumus ya tadi ya. Sebentar. Di atas. Oke. Tadi yang ini nih. Jadi yang ini harus hafal nih. Rumus yang ini ya. Akan kepake terus. Nah, kita akan selalu menggunakan rumus yang ini. Akan banyak, bukan selalu. B gitu. Nah, ini. Setiap ada bentuk kuadrat seperti itu kita menggunakan yang ini ya. Nah, termasuk tadi yang ini. Mana tadi? Nah, ini 3 kali 3x 4 plus 4 4. saja. Ya, jadi ini 3x-nya kita kuadratkan. Jadi artinya 3-nya dikuadratkan, x dikuadratkan ya. 9x kuadrat. Nah, 2AB.
2 kali 3x itu 3x kan? 6x kan? 6x 6x dikali 4 24. 24 ya. Ya, 4 yang ini kan? ya Sat. 2AB kan? A-nya 3x, B-nya 4. Itu ya? Iya, Sat. Oke, paham sampai sini? Paham, Sat. Oke. Ini sebagai latihan. Nah, sebagai latihan itu berarti diketahui fx sama dengan 4x kuadrat plus 5x plus 1 gx sama dengan x 3. min 1. X min 1 aja ya. Kok bisa gitu dia? Ini x min 1. Nah, ini 4 Itu ya. soalnya, Sat. Ini soalnya. Mak jawabannya kayak gitu dah. Tentukan FOGX dan GOFX. Nanti silakan dicoba ya. Baik, Sat. Ikuti cara yang atas. Coba kayak yang di atas ada. Kalau nggak ngerti nanti tanya saya aja atau tanya temen yang Siap. ngerti. Siap, Sat. Oke. Nah, ini jam berapa sekarang? Oke, masih lama waktunya. Kurang. Sekarang kita akan bagaimana cara menggambar grafik fungsi. Mana martabaknya? Nah, Itu latihan untuk kami, Sat. ya untuk antum bukan untuk saya ya. Nggak minta. Oke, silakan nanti ditanyakan aja. Nanti ini kerjakan ya ini supaya tidak numpuk kerjakan. Jadi menguji apakah paham atau enggak berarti harus bisa ngerjain ini. Kalau nggak paham tanya kantum, Sat ya. Boleh, silakan nanya saya ya. Siap, Sat. Datang ke Andalus. Ya datang aja ke sini nih ke 54 Andalusia. Oke, sekarang kita bahas yang sebentar. Oh, menggambar ya. Fungsi linear dan gambarnya. Fungsi, jenis-jenis fungsi nih. Fungsi itu diantaranya ada yang bernama fungsi linear. Nah, apa itu fungsi linear itu? Fungsi linear itu adalah fungsi yang pangkat tertinggi variabelnya 1 ya. Nah, contohnya misalnya contoh fx sama dengan ax plus b. Ini bentuk umumnya. Bukan contoh sih, ini bentuk umumnya seperti ini ya. Nah, ax plus b. A-nya konstanta ya. A dan B konstanta, angka. X-nya variabel. X variabel. Atau X-nya anggota bilangan real, nggak apa-apa. Nah, contohnya misalnya fx sama dengan 3x plus 6. Nah, ini contoh fungsi linear ya. Nah, pasti ini gambarnya dalam bentuk garis lurus kalau fungsi linear itu ya. Jadi linear itu grafiknya, gambarnya garis lurus. Nanti kita akan coba menggambar grafik pakai aplikasi. Nah, sekarang kita harus tahu dulu ya manualnya. Grafiknya berbentuk garis. Grafiknya berbentuk garis lurus. Nah, gimana cara menggambar grafik fx sama dengan 3x plus 6? Nah, caranya
cara menggambarnya. Nah, cara menggambarnya gampang ya. Ganti aja si ininya dengan Y. Y sama dengan 3X plus 6. Di fx di situ sama dengan Y. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y. Y. Jadi kita gambar seperti ini. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Oh, nanti aja kita gambarnya. Nah, sekarang kita harus menentukan titik potongnya. Bikin seperti ini aja, tabel. Ini. Di sini misalnya X. Di sini Y. Ya. Oh, ini terlalu besar sih. Bentar ya, Mbak. Nah, kita set aja caranya. Salah satu di antara dari mereka itu 0. Misalnya X-nya 0 ya. Nah, berapa Y-nya? Oke. Kalau misalnya X-nya 0, cari Y-nya. Berapa Y-nya? 6. Jadi langkahnya seperti itu. Misalnya jadi X-nya sama dengan 0 ya. Maka Iya, 6. Y sama dengan 0 tambah 6. Jadi Y-nya sama dengan 6. 6. Berarti di sini Y-nya 6 ya. Jadi titiknya 0,6. Ini koordinat kartesiusnya. 0,6 itu koma terlalu besar. Sebentar. Yang ditanyakan nggak nih? Halo? Oh, ini Pak. Jadi kita kalau mau ngerjakannya harus buat tabelnya atau langsung apa nih Kak? Sumbu X dengan sumbu Y. Gimana? Jadi kalau kita mau gambar grafiknya dibuat tabel juga atau langsung ke grafiknya? Kalau sudah bisa sih langsung aja. Ini untuk mempermudah aja, ya. Ya, betul. Nggak masalah kalau nggak dibuat dulu juga. Nah, sekarang untuk Y-nya gimana? Y-nya dinolkan ya? Gitu ya? Nah, cari X-nya. X-nya berapa? Ya udah di sini kita carinya. Y sama dengan 0. Ini yang kedua. Jadi Y-nya 0. Y sama dengan 3X plus 6. Ini 0 itu udah karena Y-nya 0 ya. Biasa. Oke, jadi kita pindahkan di sini. Min 6-nya ke sebelah sini ya. Min 6 sama dengan 3X. X sama dengan min 6 dibagi 3. X sama dengan min 2. X-nya min 2. Jadi di sini min 2,0. Jadi langkahnya seperti itu. Jadi selalu disetting X-nya 0, Y-nya 0 ya. Paham sampai sini? Berarti X0 itu memang udah disetting, Sat? Disetting aja supaya mempermudah. Ya. Cari X-nya 0, disetting X-nya 0, cari Y-nya. Disetting Y-nya 0, cari X-nya. Paham? Paham ya? Itu min 2 Sat dari mana, Sat? X-nya. Ini min 2 dari min 6 dibagi 3 ya. Jadi itu pemindahan ruasnya kalau Oh, 3 dibagi 3. dipindah nggak apa-apa kan? Ya, sama aja kan? Sama aja. Ya. Ngerti nggak? Ayo tanyain kalau nggak Sikit, ngerti. Sat. Paham ya? Insya Allah. Nah, tapi kita belum selesai. Ini kita baru mendapatkan 2 titik. 0,6. 0,6 ya sama berapa? Sama min 2,0. Artinya 0,6 di sini itu apa? X-nya 0, Y-nya 6. Ya. Artinya min 2,0 itu apa? X-nya min 2, Y-nya 0. Jadi kita harus gambar di sini. Oh. Ini sumbu Y. X. Y. Yang ini X. sumbu X. Itu.
Ya. Nah, sekarang kita gambar untuk titik yang pertama aja dulu. X-nya 0, Y-nya 6. Coba. X-nya 0, Y-nya 6. Y-nya yang 6 ya. Kita pakai skalanya gini aja. Ini skalanya 2 aja ya. Ini 2. Ini 2 X-nya 0. 4. Ini 2, 4, 6. Berarti 6 di sini ya. Iya, Zat. 2, 4, 6. Berarti yang ini aduh. 2, 4, 6 ya. Nah, berarti 0,6 itu di mana adanya? 0,6 nolnya di Y. 0,6, X. 0,6 salah. 0,6 itu X-nya dulu yang 0. X-nya 0. Berarti Y-nya di 6. sini Y-nya 6 kan? X-nya 0 Iya, kan? Zat. Iya, Zat. Nah, ini titik ini 1. Ini 0,6 sama satu lagi titiknya berapa? Nanti kita hubungkan. Min 2, X-nya min 2. Di sini berarti min 2 ya. Nah, di sini ya. Min 2,0. 0. Min 2,0. Y-nya 0. Berarti di sini. Paham nggak? Bangsat. Min 2 berarti di situ letaknya, Zat. Ya. Nah, ini. Jadi saya hubungkan dulu ya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini kita tulis Y sama dengan 3X plus 6. Gambarnya seperti ini. Ini itu titiknya tadi berapa? Yang ini 0,6. Yang ini titiknya Min 2,0. min 2,0. Coba pikir-pikir, ngerti nggak? Bangsat. Ayo silakan ditanyakan. Cara menggambar grafik fungsi ini linear. Ya. Saya kasih contoh lagi ya, satu lagi. Ada yang ditanyakan dulu nggak nih? Oh, nggak, insya Allah nggak ada lagi, Zat. Nggak ada ya? Nggak ada itu bingung apa ngerti? Agak bingung sih sebenarnya, Zat. Agak bingung. Nah, Iya, Zat. untuk supaya tidak agak bingung, nanti kerjakan yang ini. Zat, udah agak bingung dikerjakan tambah bingung, Zat. Supaya ngerti ya, nih supaya ngerti latihan. Gambarlah grafik fungsi Linear. fx sama dengan 4x min 12. Bisa? Insya Allah, Zat. Bisa nggak nih? Caranya settingnya kayak gini aja ya. Ini yang ini udah disetting kayak gini nanti sama. Oke? Ini juga sama si 0 ini, yang lainnya dicari. Ada pertanyaan nggak ada ya? Nggak ada, Zat. Nah, ini nanti menggambar ini penting untuk kedepannya di bab berikutnya. Kalau malam ini kegiatannya apa di pondok? Biasanya? Oh, kalau malam ini nggak ada, Zat. Tidur. Kajian. Nah, berarti harus belajar ini nanti malam. Nggak ada pertanyaan ya, grafik fungsi linear? Nggak ada, Zat. Ada. Cukup. Oke, ini waktunya masih ada soalnya nih. Kita bahas yang terakhir ya. Masih siap nggak nih? Oke. Masih ya. Nah, soalnya ini kan ada 2 mata kuliah sebenarnya. Oke, sekarang kita bahas yang terakhir aja untuk
Ini nih fungsi yang selanjutnya, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu hampir mirip dengan persamaan kuadrat sebenarnya ya. Jadi kalau bisa persamaan kuadrat, mungkin fungsi kuadrat itu tidak susah. Karena masih menggunakan aturan-aturan yang sama. Bedanya di sini fungsi, bukan persamaan lagi. Fungsi kuadrat. Tapi kaidahnya sama, Ustaz. Ada yang sama, ada tambahannya. Bentuk umumnya gimana? Bentuk umumnya fx, bukan ini, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kalau persamaan kuadrat kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, gitu ya? 0. Iya, Ustaz. Di sini bedanya nggak sama dengan 0, tapi di sini fx. Karena fungsi. Judulnya fungsi kuadrat, bukan persamaan. Beda dia kuadrat. berarti Ustaz, fungsi sama persamaan, Ustaz. Beda. Ya, beda. Oke. Nah, di sini dia punya akar-akar. Nah, akar-akar itu yang membuat nilainya 0. Memiliki akar itu apa sih? Nah, nanti akar X1 dan X2. Akar itu apa? Akar itu pembuat 0, ya. Akar itu adalah pembuat 0. Nah, contohnya gampang. Misalnya kita kembalikan aja ke fungsi kuadrat. Tentukan akar-akar fx, saya tulis contoh aja, sama dengan x kuadrat min 5x plus 15. Nah, berarti akarnya itu adalah, mencari akarnya itu gampang. Kita faktorkan aja ini ya. X kuadrat min 5x plus 15 sama dengan 0. Ya. Nah, setelah ini kita faktorkan. Masih ingat yang faktorkan? Dicari HK sama HJ. Hasil kalinya berapa? Hasil kalinya saja. Hasil kalinya berapa? harus 15. 15. Hasil jumlahnya harus 5. Min 5. Berarti kita tulis di sini X dulu. Di sini X dulu. X. Gitu ya? Ya, Ustaz. Oh, kayak yang semalam nih, Ustaz. Semalam. Oke. Di sini min 5 sama 15. Berarti berapa yang hasil kalinya 15, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 5 dan 3, Ustaz. 5 dan 3, Ustaz. 5 kali 3 15, 5 tambah 3 5. Tapi di sini min 5. Minta Ada minus 1 tuh. Mintanya min 5 bukan 5 ya. Iya, min 5, Ustaz. Berarti berapa sama berapa? Berarti berapa sama berapa? Min 3 per 5. Min 3 sama 5. 3. Min 3 sama, supaya hasil kalinya hasil kalinya 15 ini. Min 3 sama berapa? Enggak dapat, Ustaz, kalau min 3. Oh iya, saya salah. Salah. Iya, pantas enggak dapat jawaban nih, Zat. Oke, kita ganti aja ya soalnya. Jadi berapa? Jadi 8. Sini, Iya. 8. Oke, kita ganti jadi 8. Pantas dari kalkulator enggak dapat, Zat. Mana ada dalam kalkulator itu? Min 3 sama min 5. Tapi di sininya min 8. Ya. Berarti ya Ustaz. Oh, kalau min 8 bisa Zat, min 5, Zat. Ya. Tepat dia. Jadi X1, jadi X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Ini X1-nya ya. Akar-akarnya. Yang kedua X min 5 sama dengan 0, jadi X sama dengan 5. Jadi jadi akar-akarnya apa?
Tiga dan Tiga, 5. 3 dan Jadi, 5, Sat. nah ini bukan HP tapi apa namanya? Akar-akarnya ya. akar 3 dan akar 5. HK berarti, Sat. Akar-akarnya Akar bukan akar. X1 sama dengan 3 atau X2 sama dengan 5. X2 sama dengan 5 gitu. Gampang banget kan? Gampang banget insya Allah, Sat. Oke, kita cari yang susahnya ya. Aduh, cari yang susah. Ada gampang apa cari susah? Nah, ini terakhir nih ya. Penting, materi penting nih. Jadi kita harus bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat ini. Akar tadi, Sat. Nah, ya. Jadi nanti menggambar grafik fungsi kuadrat itu bentuknya parabola. Jadi menggambar. Nah, nanti kita akan coba menggambar pakai aplikasi Maple di lab. Mungkin setelah UTS ya. Berarti ada nanti, Sat, soal gambar, Sat. Nanti lihat aja kisi-kisinya ya. Kalau di kisi-kisinya ada, berarti ada. Kalau di kisi-kisinya tidak ada, berarti tidak ada. Oh, Ya. berarti merujuk ke kisi-kisi, Sat ya. Ya, merujuk ke kisi-kisi biar nggak terlalu banyak ngapalinnya. Siap, Sat. Tapi Ya, harusnya jadi ada mudah. sih. Tapi Enggak. kayaknya ada, Sat. Menggambar aplikasi lagi kok aplikasi. Fungsi kuadrat. Gambar komplikasi. Malam-malam. Menggambar fungsi kuadrat. Nah, jadi dia bentuknya itu berbentuk parabola. Apa? Parabola. Ya. Gimana tuh parabola? Kayak antena, Sat. Bulat. Parabola. Bulat, besar. Bukan antena. Antena itu Opal. kalau antena itu garis lurus. Kalau parabola itu bisa seperti ini. Bulat Bisa lurus bukan, Sat? seperti ini. Nah, bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. bawah. Gitu ya. Oh, iya, Sat. Beda berarti, Sat. Ya, jadi ini bentuknya parabola. Tapi nanti gambarnya bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Bebas berarti, Sat, bisa ke atas ke bawah. Nanti jadi terbukanya bisa ke, tapi ini gambaran umumnya dulu aja ya. Bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Nah, dia punya titik di sini, titik puncak nanti. Nah, di sini titik puncak ya. Puncak maksimum di sini, punya kalau di sini maksimum ya. Kalau di sini minimum, paling rendah. Minimum. Nah, ini ngelihatnya dari mana? Sebenarnya bisa dilihat dari nilai A-nya. Kalau A-nya lebih besar, Maka ke terbuka atas. ke atas. Kalau A-nya lebih kecil, Maka ke bawah. terbuka ke bawah. Oh, Yang lebih gambar besar kita ke atas. ini A-nya berapa tadi? Gambar kita A-nya berapa? A-nya mana tadi ya? Ini ya kalau tidak ditulis berapa ini? Lebih besar. Enggak, ini Lebih ABC kecil. itu kan A-nya sama dengan 1 gitu ya. B-nya sama dengan min 5, C-nya sama D-nya dengan sama dengan 15. Gitu kan? 15. Kan Yes, bentuknya Sat. ini AX kuadrat plus BX plus C. Paham nggak sampai sini? Insya Allah. Menentukan ABC-nya. Insya Allah. Oke, kita lanjutkan aja. Nah, itu gambaran umum. Nah, kita harus punya beberapa ini. Di dalam fungsi kuadrat terdapat yang namanya diskriminan. Kriminan. Diskriminan itu adalah sebenarnya yang ada di dalam akar di rumus ABC. D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Gitu. Ini rumus apa? Diskriminan. Diskriminan. Coba kita cari diskriminannya yang soal kita tadi. Ini yang ini nih, diskriminannya berapa? Fx sama dengan x kuadrat min 5x. Min 5x. Ini bukan min 5x ya tadi ya? Min 8, Sat. Nah, oke.
Diskriminannya kita cari pakai rumus ini. Misalnya di sini fx yang tadi ya sama dengan x kuadrat min 8x min 15. Artinya ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 8, C-nya sama dengan min 15. 15. Gitu ya. Nah, sekarang kita pakai diskriminannya ya. D sama dengan B kuadrat. B-nya min 8 kan? Yes, Min 8 dikuadratkan. B kuadrat 4 dikurang min 4 AC. Gitu ya. C min 15. dikali A-nya 1 1, C-nya Min min 15. 15. kalau min pakai 1 kurung. Ini ditulis berarti tetap. 64 min 4 kali min 15 min 60 plus Min 60. 60. Ya, Hasilnya berapa? 124. 124. 124 ya. Iya, Ustaz. Oh, tadi salah. Ininya harusnya plus ya. Soalnya plus kan tadi. Bukan min ya. Oh iya, plus. 15 ya plus saat ya saat. Oke, ini plus. Salah tadi. Berarti ini plus ya. Berarti berapa jadinya? Ini min 4 kali 1 kali 15 gitu ya. Kali Ini 15. min 60. Jadi ini sama dengan 4. Jadi D-nya 4. Nilai D-nya. Diskriminannya. Yes, Ustaz. Nah, apa sih gunanya diskriminan? Nah, jadi gini. Dalam menggambar grafik fungsi, kita harus tahu. Jadi gini, 3 hal ya. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat diperlukan 3 titik. Diperlukan 3 titik. 3 buah titik. Nah, berapa titik? 3 buah? 3 titik. Kalau fungsi linear tadi cukup berapa titik? 2 titik kan? Oh, 2 2. titik Ustaz. cukup Ustaz. Ustaz. Ya, silakan. Jadi kalau dia memang kalau linear karena 2 titik itu makanya dia garis lurus gitu, Ustaz. Iya, betul. Nah, yang ini, titik yang ini nih. Berarti ini titik potong terhadap sumbu Y ya. Nih, yang ini namanya titik potong. Oh, itu harus sesuai sama garisnya ya, Dad. Sumbu Sama Y. angkanya. Iya, yang ini apa? Titik potong Oh, berarti 2 min 2 titik potong sumbu X. X. Nah, oh, jadi kanan kalau- kiri itu X. Oh. Ya, ini X itu garis ini. Nah, ini Y itu yang atas, yang ini. Ya. Jadi untuk fungsi linear kita hanya butuh 2 titik, yaitu titik potong sumbu Y dan titik potong sumbu X. Ya. Nah, tapi untuk fungsi kuadrat butuh minimal 3 titik. Satu apa? Titik potong sama ya. Sumbu X dalam kurung ketika apa? Ketika Y sama dengan 0. Tuh, dibalik. Sekarang yang kedua titik potong Sumbu Y. sumbu Y, ini sumbu nih, sumbu Y. Yes, Ustaz. Ketika apa? Ketika X sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. 0. Nah. Tuh. Kemudian yang terakhir apa? Titik puncak. Titik puncak. Nah, titik puncak ya. Titik puncak itu yang di sini. Bisa titik puncak itu yang paling puncak atau yang paling bawah. Ini ya. Ini titik puncak. XP Atas atau di bawah? YP. Jadi disebutnya X puncak, Y Puncak. puncak. Kita simbolkan ini XP, X puncak, Y puncak. Oh, jadi diskriminannya itu untuk apanya, Ustaz? Ya, sebentar. Nah, sekarang XP itu sama dengan apa?
min B per 2A dan nilai YP-nya itu adalah min D per 4A. Nah, jadi diskriminan gunanya di sini. Nanti dicari dulu diskriminan baru bisa nyari YP-nya ya. Ya, Ustaz. Oke. Langsung aja. Belum. Ini dicatat dulu nih. Oke, nanti saya kasih juga nih ada rekamannya ya. Kalian bisa ulang-ulang. Gambarnya Ustaz. Minta Nah, gambar Ustaz. kita akan menggambar. Kita gambar soal yang tadi aja ya. Ini yang ini. X kuadrat. Atau kita soal yang lain aja supaya lebih keren. Nah, contoh misalnya. Yang Gambarlah gambar. Ustaz, jadi yang pembahasan tadi udah selesai Ustaz. Yang mana? Yang ini nentukan Belum. Ini masih mau. ini ya. Ini baru konsepnya, contohnya belum. Kita akan pakai nih. Baru konsep tuh Ustaz. Ya, maksudnya ini contohnya nih, contohnya ini. Contohnya gimana sih pakainya? Ini kan baru rumusnya kan tadi. Nah, ini contohnya gimana? Nah, contohnya gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat. Bedain sedikit aja. Min x min 15. Nah, berarti dari sini kita harus tahu dulu A-nya berapa? 1. Nah, kita cari dulu dari sekarang aja. A-nya berapa? 1. B-nya berapa? 1. B-nya min 1 ya. Ini kalau nggak ada angka itu angkanya 1 artinya ya. Ya Ustaz. C-nya sama dengan min 15. Nah, gitu Kok ya. B-nya min 1, Ustaz? Kan ini nggak ada angka ya. Nah, berarti itu angka 1. Ada angkanya angka 1 ya. Oh iya, Ustaz. Nah. Sebentar. Aduh, salah lagi saya. Ini nggak ada nih kalau gini. Harusnya 3 kali 5 min 2 ya. Min 2 kalau ada min 2x ya. Min 15. Baru bisa jadi ada. Oke, sekarang berarti B-nya berapa? Min 2 ya. C-nya min 5. Min 15. 15. Oke, sekarang kita masuk langsung aja. Yang pertama nih, titik potong terhadap sumbu X. Nih, tadi nanti sesuai dengan tadi ya. Titik potong Dugem neng. terhadap apa? Dugem di mana? Nah, di sini lihat di sini. Ketika Y-nya sama dengan 0. Nah, ingat Y itu ini. Orang Efek sulit. itu Y. Dalam kurung Y sama dengan 0. Nanti bisa ditulis seperti ini. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 15. Gitu ya. Nah, sekarang Y-nya sama dengan 0 ya. Berarti kita tulis 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 15. Paham nggak sampai sini? Bentar. Samarinda mana? Jawa mana? Samarinda mana? Coba ngobrol sendiri apa? Enggak lah, orang Jakarta. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang mencari ininya sama seperti tadi ya. Ini difaktorkan, berarti jadi gimana? X. Ini X. Boleh nolnya pindah ke sini, nggak apa-apa. Nggak masalah. Di sini berarti jadi X, di sini jadi X ya. Itu ya. Nah, berarti di sini berapa? X-nya? Hasil kalinya min 15. Hasil kalinya min 15 ya. Ya Ustaz. Hasil jumlahnya berapa? Min 3 plus 5. Hasil jumlahnya min 2. Nah, jadi min 3 plus 5.
plus 5. Ini sama dengan min 3 plus 5. Gitu. Nah, jadi X-nya berapa? X min 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan 3. Ini X1-nya. X plus 5 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 5. Nah, setelah ini kita cari titiknya ya. Ini kan X1. Ini X2. Nah, ketika X1-nya sama dengan 3. Ini X1-nya sama dengan 3. Maka kita cari Y-nya berapa? Berarti Y-nya berapa? Oh, Y-nya udah pasti 0 kan? Nah, jadi kita tidak perlu mencarinya lagi. Nah, karena Y-nya dari awal Y-nya udah 0. Berarti titiknya berapa? Langsung tulis aja. Dari sini kita dapat titik potong berapa? 3,0 dan 5,0. Karena Y-nya kan 0 dari tadi ya. Iya, Sat. Sejak awal udah di set 0 ya. Jadi kita langsung dapat berapa titik di sini? Langsung 2 titik ya. Berarti titiknya ada lebih dari 2 sebenarnya kan? Ada 4 ya sebenarnya. Nah, dari sini kan dapat 2. Nanti di sini dapat lagi titik potong terhadap ini lebih gampang dari yang tadi. Titik potong sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0. Kita tulis persamaannya Y sama dengan X kuadrat min berapa tadi? 2X min 15 ya. Ini X-nya 0 ya. Ini X-nya 0 berarti jadi karena X-nya sama dengan 0 maka Y sama dengan 0 kan? 0 kuadrat min 2 kali 0 min bukan 0 min 15 ya. Berarti Y-nya berapa? Y-nya sama dengan min 15. Jadi Y-nya pasti yang C-nya. Ya. Jadi titik potongnya berapa kalau begitu? Titik potong 3. Min 15. Sumbu Y adalah 15. X, Y ya. X, Y. X dulu. 0, min 15. Dah. Jadi dapat berapa titik nih? 3 ya. Jadi di titiknya nih hasilnya nanti yang akan digambar ini. Ini 1, 2, yang satu lagi ini. Nah, sekarang kita cari yang terakhir ya sesuai dengan petunjuknya di sini. Nah, ini nih titik puncaknya ya. Titik puncaknya adalah min XP, YP. Masing-masing ada rumusnya sendiri-sendiri. Tinggal dipakai aja. Oh iya, nanti ujiannya boleh bawa ini catatan 2 lembar lah ya. 2 halaman. Oh, kertas kosong. Kertas buat ini ngerangkum rumus. Buat ngerangkum rumus. Untuk coretan saja. Untuk coretan nanti. Untuk terus ini. Untuk coretan dikasih nanti ya. Oh, dikasih. Ini untuk merangkum rumusnya. Nanti dikasih. Dikasih kalian bawa sendiri, catat sendiri apa yang diperlukan di ujian. Berarti kita bisa bawa rumus saat ujian. Bisa, tapi maksimal 1 lembar A4. Oke, sekarang kita yang terakhir nih. Titik puncak. Nah, titik puncak. Nah, sebenarnya tinggal masukin aja ya. Itu XP, YP, di mana tadi fungsinya apa? Y sama dengan X kuadrat min berapa? 2X min 15. A-nya berapa? A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 1. Min 2, C-nya sama dengan min 15. Min 15. Nah, nggak usah pakai kurung. Setelah itu ya kita masukin aja sesuai rumusnya. Rumusnya sudah ditulis tadi. Untuk XP itu sama dengan min B per 2A. Rumusnya ini dari rumus. Sama dengan min B-nya min 2, awas. Ada 2 minnya, jadi min 2 per 2 kali 1 ya. Jadi 2 per 2 sama dengan 1. Paham? Paham, Sat. Nah, sekarang cari dulu diskriminannya ya. Biar lebih gampang nyarinya di sini aja.
D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, yang gini-gini nanti boleh dicatat di kertas yang tadi itu ya. B-nya min 2, jadi min 2 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya min 15. 15. Jadi berapa ini? 4 4 dikurang min 60 min plus 60 ya. ya Ustaz. Plus 60 plus 60 sama dengan 64. 64. Jadi D-nya udah tahu 64. Nah, sekarang kalau udah tahu D-nya, cari YP-nya. Karena YP itu butuh D. Y puncak sama dengan min D per 4A. Min D-nya 64 per 4, A-nya 1. 64 dibagi 4 berapa? 6. Min 16. 16. Nah, jadi X puncak, Y puncaknya adalah 1, min 16. Jadi XP, YP, XP-nya sama dengan 1, YP-nya min 16. Oke, ini hilang. 2 kali 1 sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Oke, ada pertanyaan? Kita gambar ya sekarang terakhir nih. Baik Ustaz. Oke, gambar. Ini secara manual saya kasih. Nah, tadi yang grafik yang tadi kita kumpulkan nih. Yang pertama 3,0 sama min 5 sama min 5,0, 0, min 15 sama ini ya. Ada berapa itu? 4E 1,16 min 16. Ini ada 1, min 16. 1, min 16 berarti min 16-nya ke bawah ya. 0, min 15 ada. Oke, berarti gambarnya banyaknya ke bawah. Saya kasih gambar di sini aja. Warnanya ini nggak biasa aja lah. Ini pakai skala aja sih, nggak usah. Sini pakai skala. Berapa skalanya? Misalnya 22 ya. Ini kan yang dibutuhkan ke bawah tadi. Gak apa-apa pakai skala deh Ustaz. Nggak harus pakai urutan gitu. Pakai skala berapa? Ini pakai 2 aja, pakai 3 aja ya. Ya Ustaz. Biar cepat. 3. Bebas sih sebenarnya. 6. Terus 9. 9. Terus 12. Terus 15. Tapi kita butuh 16 Ustaz. Ya berarti 16 nanti diperkirakan aja. Ya. Nah, sekarang berapa nih yang dekat dulu nih? 1, min 16. Min 16. Oke, 1, min 16. Tapi iya juga sih. 16 satu saja. Gak enak ya? Harus pakai satu. Pakai ganjil aja, kayak genap aja ya angkanya. Oke, yang genap aja. Dari 2 aja Ustaz skalanya. Berapa? 2, min 2, min 4, min 6, min 8, min 10. Min 10. Sampai berapa ini? 16. Ya. Min 12, min 14, min 6 bah. Nah, 16. ini berapa angkanya? Yang pertama itu ini nih 1, min 16 ya. Pasti di sini kita butuh 2 ya. 4. Nah, sekarang yang dibutuhkan 1, min 16. Perkiraannya di mana itu? Nah, berarti di antara 2 Ustaz. Di sini kan, di sini pasti 1 ya. Iya Ustaz. Di antara 1 dan 2. Di sini kan titiknya. Ya Ustaz. Nah, ini adalah titik berapa? 1, 1,16. min 16. X-nya 1, ini X-nya, Y-nya 16. Nah, titiknya di sini. Ini puncaknya di sini. Terus apa lagi?
titik potongnya ya terhadap sumbu Y 0,-15. 15 Berarti di sini titik potongnya itu di antara. ya. Berarti di sini dah. Berarti di sini kita kasih petunjuk aja ke sini berapa? 0,-15. 15. Nah, terus dua lagi kan? Nah, Ya, Ustaz. 3,0 dan min Min 5,0. 3,0 itu di sini. 3,0 benar 3,0 gitu ya? Iya, Sat. Iya, Ustaz. 3,0. Berarti X Pas, Ustaz. 3,0 sama min 5,0. min 5, ini 3,0 di sini ya. Ya, Ustaz. Min 5-nya di mana min 5-nya? Minimize. Ada yang salah nggak ini? Kayaknya ada yang salah deh. Bila dari neraka tadi banyak. Iya, tidak terbentuk di Min B, B-nya berapa tadi? 2. Min 2. Ini, oh ini salah nih. Bikin ini tadi yang salah siapa nih? Bikin ininya aja nih yang salah nih ya. Ini harusnya, ini kan min 3 sama kebalik ya ini ya. Kan harusnya kalau dikalikan hasilnya min 2 gitu ya. Nah, kalau dikalikan hasilnya min ini min. Oh iya, min 5 plus 3. Iya, ini di sini salahnya nih. Min plusnya aja sih. Oke. Sekarang jadi di sini berarti harusnya itu min 5 sama dikali dengan 3 itu ya. Min 5 dikali 3. Berarti di sini X min 5 sini ya. X min 5 jadi X-nya sama dengan 5. Ini 5 positif. Nah, sedangkan yang ini X-nya min 3, X-nya plus 3 ya. Nah, plus ini min. Nah, jadi dua laginya itu min 3,0 sama 5,0. Siapa? Nah, 5,0. Nah, 5,0 di mana di sini? Ini kan 6. Berarti di sini ya. Nah, di sini ini adalah 5,0 min 3,0 di sini 2 ya. Terus di sini 2 tadi. Di sini 4. Min 2, min 4. Jadi min 3 ada di sini ya. Ya, Ustaz. Oke, sekarang ini min 3 ada di sini. Oke, sekarang kita hubungkan saja. Min 3. Sebentar, di sini 5 tadi di mana 5? Di sini ya 5 ya. Ini 6 kan di sini. Ya. Itu titik yang 3 tadi belum dihapus, Ustaz. Ini 6. Berarti di sini kan? Ya, Ini berapa? 5,0. Itu di sini min 3,0. Jadi kita hubungkan aja titiknya, garisnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi ini min 3,0 sini. Kita tuliskan di sini fungsinya fx sama dengan x kuadrat min 2x min 15. Nah, ini ada pertanyaan dulu? Kalau tidak, ini ada yang nggak hadir nggak hari ini? Atau semuanya hadir? Ini yang nggak ada Ustaz, yang Fahmi.
Ya oke, kita screenshot aja lah ya. Ini yang hadirnya saya. Ada yang satu akun berdua nggak? Ada Ustaz, si Alfi dengan Naco. Alvin sama. Oke. Nanti lah abis ini soalnya saya nggak bawa. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup saja sampai di sini ya. Baik. Oke, ini waktunya juga sudah. Afwan minta itu Ustaz, minta gambarnya. Ya nanti gambar sama videonya ya. Sat, Afwan ini dikirim nanti videonya, Sat. Dikirim videonya nanti. Oke, siap, Sat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjemput